AI, Artificial Intelligence. Peluang atau ancaman. Contoh video ini semua hanya menggunakan AI. Suatu terobosan teknologi yang mengguncang semua industri. Bahkan sudah ada yang mempertanyakan apa fungsi edukasi kita kalau misalkan AI aja lebih pintar dibandingkan kita. Logiknya harusnya kita coba gunakan AI ini dong, ngapain lagi sekolah? Terlepas dari kontroversinya di mana gue sudah buatkan video apa pendapat gue terhadap AI ini sebagai pekerja industri kreatif. Dan gue juga udah sharing peluang seperti apa yang kalian bisa explore menggunakan AI tools ini. Tapi mungkin ada beberapa dari warga kreatif di sini berasa pengen nunggu dulu terhadap kejelasan kontroversi ini. Sampai beneran jelas apakah beneran kita bisa menggunakan semua output AI ini untuk kepentingan komersil. Kenapa kalian nunggu? Karena gue asumsi kalian pasti takut dong kalau amit-amit ada kenapa-napa secara legalitasnya. Dimana kalau ngomongin legalitas sebenarnya ada 2 poin. Apakah ini transformative work atau ini derivative work? Kalau misalkan ini hanya derivatif, yes, akan ada masalah terhadap copyright issues. Itu jadi video essay tersendiri, tapi gue pengen sharing beberapa tips buat kalian yang ketakutan terhadap ini dalam sisi komersil. Gue mau kasih tahu gimana sih kita bisa menggunakan AI ini untuk meningkatkan produktivitas kita sendiri, personal use. Yap, hari ini gue bakal bahas gimana caranya gue ningkatin produktivitas gue dengan alat-alat ini tidak ada elemen komersilnya sama sekali. Produktivitas menurut gue kagak cuma output, tapi ada juga input. Jadi gue bakal bahas dulu dari sisi input ya dulu baru jadi output. Gimana caranya kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang produktif dan akhirnya mengeluarkan juga, memproduksi juga hal yang produktif juga. Kasarnya, gimana cara bikin AI ini menjadi kita punya virtual assistant. So, kita mulai aja dalam konteks input. Pertama, pastinya ada yang namanya ChatGPT. Itu ngebantu gue kalau misalnya gue lagi tanda kutip mendapatkan ideas block. Kayak gue lagi bingung banget kayak apa ya kira-kira yang bisa gue lakukan. Terutama dengan kerjaan gue di industri kreatif ini, pasti kadang-kadang ketemu aja ya suatu saat dimana kita berasa, aduh kayaknya belum dapat nih, kayaknya kurang konkret ideasnya, kayaknya belum tahu mau ngapain. Dan begitu kita masuk ke ChatGPT, kita minta ide-ide untuk konten kita, itu langsung nge-unlock kita punya kreativitas kan. Kayak kita berasa, oh ide ini menarik nih untuk konteksnya gue. So gue ngeliat AI ChatGPT ini kayak teman brainstormingnya gue. Berikutnya kalau kalian udah lama nonton ini video gue, pasti kalian tahu bahwa gue itu orangnya suka baca buku. Dan gue memakai AI tools dari Google yang namanya Talk to Books. Jadi contoh gue pengen tahu banget kira-kira buku-buku apa aja yang ngomongin terhadap delayed gratification. Buku-buku apa aja yang ngomongin anti-fragility. Nah, dari itu semua gue bisa sortir kira-kira buku apa yang pengen gue konsumsi. So, ini kayak seakan-akan gue punya filterisasi kayak buku seperti apa sih yang gue pengen baca terhadap topik tersebut. Itu memudahkan gue kagak usah masuk ke Amazon ataupun marketplace lainnya untuk nge-search kayak reviewnya apa aja gitu. Gue langsung kebayang, oh penulis ini argumennya ini, penulis ini argumennya ini. Kira-kira supporting argumen mana yang gue lebih suka untuk gue baca lebih lanjut lagi. Terus untuk input otak gue lebih produktif lagi, gue butuh dengerin podcast kan ya. Dimana podcast itu kan panjang banget ya, kayak sejam, 2 jam. Dan mayoritas dari kita tidak mempunyai privilege untuk diem, duduk, dengerin podcast tersebut. Jadi gue pengen langsung tahu dulu kira-kira podcast mana yang menurut gue menarik. Nah, dari sana gue pakai namanya assembly.ai, di mana kalian bisa taruh podcast link, YouTube link, atau bahkan kalian bisa upload kalian punya audio. Di sana kita langsung bisa memilih dan kita bisa rincikan kayaknya summary-nya tuh seperti apa. Nah, dari summary tersebut kita bisa langsung tahu worth it gak sih kita dengerin sampai 2 jam. Jadi contoh kalau misalnya gue pengen dengerin podcast ini, gue pengen tahu apakah podcast ini bagus atau enggak, gue bisa ke assembly.ai dulu. Jadi di sini kalian bisa taruh aja langsung YouTube video ini kalian. Kita next. Ada demonstration, summarization, apapun itu. Contoh gue cuma pengen tahu summary, gue tinggal tahu summary, terus klik next. Dan voila, udah dapat semuanya summary di sebelah sini, sebelah kiri ada transcript, dan kita bisa tahu semuanya apa yang diomongin di podcast tersebut. Dan kalau menurut kita menarik, ya kita dengerin. Buat gue pribadi, menurut gue ini adalah lifesaver. Jadi gue udah langsung kebayang podcast mana yang gue konsumsi, podcast mana yang gue eliminasi. Dari tadi kita udah ngomongin input, saatnya kita ngomongin output. Dimana kita orang Indonesia sangat terasosiasikan dengan yang namanya WhatsApp atau text message atau bahkan email. Dimana kita suka email, kita suka WA, dan gue pakai Chrome extension yang namanya ChatGPTWriter.ai. Dimana di situ gampang banget kalian bisa langsung dapat Chrome extension tersebut. Setiap kali kalian ditanyakan sesuatu yang sangat susah dan kalian bingung mau mulai dari mana, tanpa harus pindah tab, kalian bisa langsung di sana juga copy paste konteksnya, langsung minta API-nya ChatGPT untuk balas buat kalian. Kalian bisa taruh bisa konteksnya, contoh ini konteksnya yang kita taruh jadi buku terhadap kesuksesan. Jadi instant response ini fungsinya untuk buat
nge-unlock gue punya pemikiran kayak apa aja yang bakal bawain gitu. Dan dikasih tahu ada 7 Habits of Highly Effective People, ada Outliers, I Think Brothers. Nah dari sini gue juga bakalan copy paste ini, dan berdasarkan konteks yang tadi kita itu gue tinggal ngomong aja ke doi bahwa gue mau ngomongin gue ini. Dan itu langsung dapat bahannya, dan dari bahan tersebut kita bisa kontekskan ke diri kita. Sekali lagi jangan copy paste guys, karena kita orangnya kreatif kan. Ini hanya suatu tools layaknya kalkulator. Jadi kita harus kontekskan dulu, dan abis itu baru kita jawab. Kalau kita main copy paste pastinya orang bingung. Kenapa sih Agus mendadak jadi kayak robot ya? Emang si Agus sekarang sudah jadi kayak robot. Sekali lagi gunakan ini untuk nge-trigger kalian punya creative juice. Jangan di copy paste. Lanjut, karena gue orang yang juga suka menulis, gue juga pakai ChatGPT untuk writingnya gue, tapi kagak gue copy paste gitu aja. Jadi gue juga bisa minta ChatGPT, contoh gue punya writing ini, newsletternya gue masukin ke ChatGPT, dan gue minta ChatGPT itu memberikan gue argumen-argumen terhadap newsletter gue. Nah itu nge-unlock gue punya kreativitas lagi. Kayaknya kalau misalnya ada argumen ini, apa yang bisa gue elaborasi lebih lanjut untuk mematikan argumen tersebut. Jadi gue punya newsletter terhadap gue ngomongin kebosanan, gue pengen nanya ChatGPT menurut dia argumen apa yang lemah. Kayaknya gimana caranya bikin gue itu argumen itu lebih konkret lagi. Dia mau kasih tahu kebosanan dalam konteks jangka panjang mungkin bahaya. Dari sana gue jadi kebayang apa yang harus gue elaborasi lagi terhadap gue punya newsletter. Jadi secara kagak langsung ChatGPT ini gue gunakan untuk sebagai editornya gue juga. Jadi gue kebayang ternyata gue punya pemikiran, gue punya penulisan itu kurang di aspek-aspek ini. Berikutnya adalah untuk ngebantu gue visualisasi gue punya pendapat atau poin. Kalian pasti sering banget diskusi sama orang-orang, tapi orang-orang masih belum dapat kalian punya gambaran kan. Karena ada argumen beberapa orang tuh visual learner. Walaupun itu ada mitosnya juga sih, tapi kagak usah diomongin. Contoh kalau misalkan gue lagi ngomongin sama interior designer, kayak gue pengen kasih tahu ke dia, kayak gue pengen gue punya kamar bentuknya seperti apa sih. Dan gue kasih langsung imagine prompt ke Midjourney, kasih gue minimalistic room dengan aksen-aksen kayu, Zaha Hadid style. Dan langsung aja dapat, dan referensi tersebut langsung bisa gue sharing. Di sini menurut gue sangat efektif, dimana kebanyakan orang mungkin bisa meeting berkali-kali, revisi berkali-kali sampai akhirnya dapetin apa yang kita mau. Sedangkan ini udah bisa kita visualisasi, langsung dapet apa yang kita mau. Dan menurut gue bisa teraplikasikan ke semuanya. Contoh kemarin itu gue juga ada ngobrol sama brand, mereka tuh pengen bikin suatu merchandise untuk brandnya, untuk mockup merchandise-nya bentuknya seperti apa. Kalian bayangin ini proses kalau misalnya harus nunggu gambar, pasti jelasnya lebih lama lagi kan. Tapi dengan adanya Midjourney mempermudah kita untuk mendapatkan suatu inspirasi, referensi yang kita bisa setuju bareng-bareng. Dan abis itu baru diolah dengan baik. Lanjut, untuk presentasi gue menggunakan yang namanya tom.ai, tumi.ai. Contoh kalau misalkan gue disuruh webinar dan gue kagak tahu mau ngomongin apa terhadap apa sih tren 2023 ini di dunia marketing, gue tinggal prompt aja itu di tumi.ai. Gue langsung nanya aja marketing tren 2023. Gimana marketing tren 2023? Ada AI driven automation, ada personalization, ada data driven insights, ada content marketing, ada social marketing, ada influencer marketing. Dan dari hasil tersebut gue bisa elaborasi lagi dengan konteks yang gue ngerti. Bonus, ada satu yang namanya Notions. Kalian pasti udah tahu banget aplikasi ini, sangat terkenal di orang-orang yang sangat mengedepankan yang namanya produktivitas. Ada yang namanya Notion.ai. Jadi ChatGPT tools itu sudah terintegrasikan secara seamless di dalam Notion-nya. Jadi kalian lihat sendiri demonya bener gila banget, tapi sangat disayangkan kalian itu per video ini dibuat masih harus waiting list. Jadi bonus buat kalian, buruan langsung aja masuk ke Notion.ai dan pakai waiting listnya, karena menurut gue bakal gila banget kalau semua capabilities ChatGPT ada di dalam Notion. Menurut gue itu bener-bener jadi impian semua orang yang suka banget yang namanya produktivitas. Dan sebenarnya kalau misalkan gue pakai Topi sebagai kreator, masih banyak banget alat-alat AI, software AI yang bisa gue bagikan ke kalian. Contohnya sekarang gue udah kagak butuh lagi nyari-nyari lagu, gue bisa langsung buat lagu dengan AI. Lagu yang kalian dengerin sekarang tuh, itu AI buat guys. Dan gilanya itu copyright free. Dan sama halnya dengan audio yang kalian sekarang dengar. Ini semua tuh enhanced by AI. Gue kagak pakai mic sama sekali. Kalau misalnya zaman dulu gue mungkin butuh colok mic untuk gue ngomong ke kamera. Tapi sekarang gue kagak butuh colok mic apapun dan gue bisa langsung suara seperti ini. Ini suara gue kalau misalnya gue kagak pakai AI. Ini suara gue kalau misalnya gue pakai AI. So banyak banget yang bisa gue sharing terhadap AI di industri kreatif ini. Tapi gue tahu kagak semua orang mau punya aspirasi menjadi kreator. Tapi buat kalian yang punya aspirasi menjadikan kreator ini profesi kalian, gue ada kabar baik buat kalian.
Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif, kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Dapat endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya ruang kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga ruang kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. And yes, gue juga bakal kupas secara tuntas alat-alat AI apa aja yang bisa membantu kalian menjadikan kreator ini profesinya kalian. So buruan cus lnk.id/Leo. Dan ngomong-ngomong ChatGPT, kemarin itu sudah dipublikasikan ChatGPT mempunyai premium plan, pro plan, di mana kalian harus bayar di reportase sampai $42, tapi diklaim lebih cepat lagi search-nya dan dibilang tidak ada downtime. Jadi kalian yang free masih bisa pakai, tapi ya gitulah, kalian tahu lah ya, agak lama. Dimana kalau $42 itu kurang lebih sekarang itu bisa 600 ribuan, ya lumayan sih. Tapi buat gue pribadi sendiri, kalau misalnya 600 ribu ini bisa menghasilkan 60 juta, which is 100x dari 600 ribu, menurut gue ini investasi yang bener-bener gila banget dan sangat-sangat masuk di akal. Tergantung kalian mau mencoba, memakai, dan mengeksplor robot ini, atau kalian berasa, oh bro, gue nggak butuh kok yang namanya kalkulatornya lu bro, gue ngitung sendiri juga bisa, ya silahkan juga. Dan di penghujung video gue juga pengen sharing, gue itu lagi mengimplementasikan ChatGPT ke kehidupan rumah tangganya gue. Pertama, di gue punya iPhone sekarang sudah ada ChatGPT API Tools, dimana gue bisa pakai Siri untuk ngobrol sama si ChatGPT. Ini gue baru tahu dan gue bakal coba. Dan gue pengen coba konekin ini semua ke Google Docs gue terhadap gue punya pengeluaran sebulannya yang sama istri gue. Gue pengen tahu jadinya sebulan itu kita rumah tangga itu menghabiskan berapa banyak pengeluarannya di dalam konteks ChatGPT, gimana kita bisa optimisasi. Dan abis itu gue pengen suruh ChatGPT coba kelola gue punya keuangan dengan lebih optimal lagi. Gue pengen tahu ChatGPT bisa memberikan gue informasi apa dari data-data pengeluaran gue setiap bulannya. Tapi ini semua baru aja gue mulai coba eksekusi, belum ada data konkret sama sekali. Tapi menurut kalian itu sesuatu yang menarik gak? Kayak pengeluaran rumah tangga dikelola oleh robot. Hasilnya kayak apa ya guys ya? Jadi semua alat-alat yang gue ngomong di video ini itu nge-trigger gue punya kreatif juice kreatifnya gue, dan bikin suatu momentum kecil dan akhirnya bisa mengakselerasi gue punya kreativitas dan produktivitas. Berapa banyak dari kalian yang juga menggunakan alat ini untuk produktivitasnya kalian? Bisa kalian share juga di bawah apa pengalaman kalian menggunakan AI tools ini. Apakah menurut kalian malah bikin kalian tambah lemot, atau menurut kalian malah justru ini bikin gue tambah cepet lagi bro? Coba komen pengalaman kalian menggunakan AI tools ini. Kalau buat gue pribadi sendiri, untuk bulan-bulan pertama ini menurut gue masih sangat produktif ya. Gue menggunakan AI tools ini, gue berasa AI tools ini layaknya kalkulator. Dengan gue tahu apa yang harus gue pencet, gue dapatkan apa yang gue mau. Menurut gue ini sih bener-bener breakthrough banget. Walaupun yes, ada beberapa orang yang sangat skeptis terhadap AI ini. Gak usah ngomongin reportase dunia luar deh. Kalau mau komentar channel Agus Leo Halim aja udah ngomongin skripsi AI yang buat. Ya ini bahaya dong bro. Itu menurut gue bisa video tersendiri. Kalau misalnya kalian berasa gue harus ngomongin secara spesifik ancaman AI di video tersendiri, juga komen aja di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.